Nah, kita masuk ke dalam definisi sembelih halal itu apa? Suatu cara, suatu teknik dalam mematikan hewan darat sesuai dengan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam agama Islam, sehingga sembelihan tadi menjadi halal untuk dikonsumsi. Atau kata lainnya, penyembelihan memotong hewan dengan alat tajam pada bagian leher atau saluran pernapasan, saluran darah, atau jalan makan sampai putus sehingga binatang tersebut mati, kemudian diambil manfaatnya untuk dimasak, dimakan. Nah, ini definisi dari sembelihan halal. Jadi harus ada saluran yang terpotong 3 saluran atau 4, atau para ulama ada yang mengatakan 2, macam-macam. Tetapi intinya memotong hewan lehernya dengan alat yang tajam pada bagian leher. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hajj, "Likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Fa ilahum ilahun wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbirin." Dan bagi tiap-tiap umat, kata Allah Subhanahu wa taala, telah kami syariatkan penyembelihan kurban supaya mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa taala terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang esa. Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala inna zakata fil khalqi wal dabah." Dan ingatlah, sesungguhnya menyembelih itu hanyalah di tenggorokan dan di lehernya. Nanti ada di tenggorokan, ada di leher. Kemudian pedoman dari dasar penyembelihan secara syar'i, sebagaimana Rasulullah SAW, "Innallaha katabal ihsan." Sesungguhnya Allah itu memerintahkan, mewajibkan al-ihsan, baik. Wajib berbuat baik itu ala kulli syai', terhadap segala sesuatu. Jadi Masya Allah, Islam itu agama yang memang mengajarkan kebaikan. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai', fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Dan jika kalian berperang, membunuh, peranglah dengan baik. Di perang saja diatur oleh Islam, tidak boleh membunuh wanita, tidak boleh merusak tempat ibadah, tidak boleh merusak tanaman, tidak boleh membunuh anak kecil, orang lanjut usia, tidak boleh. Diatur di dalam Islam. Fa idza qataltum fa ahsinu qitlah. Jika kamu membunuh, hendaklah dengan membunuh dengan baik, tidak boleh dimutilasi kalau sudah perang misalnya. Kesal kurang mutilasi, tidak di dalam Islam. Wa idza zabahtum fa ahsinu dzibha. Dan jika kamu menyembelih, sembelihlah dengan baik tadi. Kamunya lupa ya, hewan kamu kayak gitu kan. Tidak berperi kehewanan, istilahnya gitu. Kemudian pisaunya tidak tajam, ya itu sakit. Ada sebuah penelitian juga, seorang profesor di Jerman juga meneliti hewan yang disembelih dengan cara yang Islami, ya, tanpa dibius dulu, itu kadar rasa sakitnya itu lebih rendah, bahkan tidak ada ketimbang hewan yang dipingsankan dulu. Nanti secara fikihnya juga berbeda lagi. Fa idza zabahtum fa ahsinu dzibha wal yuhidda ahadukum syafratahu. Kemudian hendaklah jika kalian hendak menyembelih, maka menajamkan pisaunya. Nah, ini kewajiban menajamkan pisaunya. Tadi dilihat di video gimana Pak? Kakak-kakak sekalian, boro-boro buat sapi ya, kayaknya ke tahu juga. Kalau tahu mudah ya. Sapi mintul gitu kan. Kasihan sapinya itu. Karena Islam mengajarkan kebaikan tadi, harus berbuat baik. Hendaklah kalian menajamkan pisaunya. Maka Nabi Ismail alaihi salatu wasalam ketika itu minta kepada bapaknya, "Wahai bapakku, tajamkan dulu pisaunya. Jangan sampai ketika hendak mau menyembelih aku
merasa kesakitan sehingga hilang keikhlasan yang ada di dalam diri Nabi Ismail alaihissalatu wassalam. Ini syariat mengajarkan kebaikan. Fal yurih dzabihatahu, kemudian hewan yang hendak mau dipotong itu disenangkan dulu. Udah mau disembelih, kita biarkan, tidak kita senangkan, nanti ada bagiannya keserawan, kesejahteraan hewan. Nah, Islam itu agama yang Masya Allah, dari hal yang terkecil sampai yang terbesar diatur, semuanya ada di dalam Islam. Sampai mau nyembelih saja ada aturannya. Coba tadi kayak tadi di Palu, kasihnya kepalanya di Palu seperti itu. Ada yang dipotongnya langsung sampah sekalian, ada ya di mana, di Tibet atau di Tibet potong kambing langsung lepas dan lain sebagainya. Kemudian metode menyembelih hewan, yaitu menyembelih hewan yang melukai bagian tempat kantung atau pangkal leher. Ini adalah cara menyembelih hewan unta. Beda Pak kalau unta itu. Menyembelih unta itu beda. Jadi bukan di atasnya, bukan di atas leher, tetapi di pangkal leher. Di sini. Menyembelihnya itu di sini. Nah. Nyembelihnya di sini. Kalau nanti Bapak Ibu lihat di YouTube, kalau kan sekarang musim haji itu, jadi nggak dijatuhkan hewan unta itu sambil berdiri, sehingga dicoretan gitu, tajam pisaunya. Jadi di sini kalau untuk unta. Nah, ada zabah, yaitu menyembelih hewan dengan melukai bagian leher paling atas, ujung leher. Ini cara penyembelihan umumnya binatang seperti kambing, domba, sapi, ayam. Ini di sini. Kalau guru kami mengajarkan di atas jakun atau di bawah jakun. Jadi hewan itu ada jakunnya, Pak. Nanti kalau pas di jakunnya nanti tulangnya itu keras, maka susah nanti. Kemudian metode penyembelihan al-iqor, yaitu menyembelih dalam kondisi darurat atau pelukaan bagian hewan. Contohnya misalkan kalau hewan itu masuk ke sumur, misalkan ada cerita di mana lagi dibawa kan di jalan karena stres sapinya ngamuk, ternyata masuk ke sumur, di bawahnya ada sumur. Nah, itu bagaimana caranya? Caranya dilukai sampai dia mati gitu. Itu dalam kondisi darurat. Apabila ada hewan yang tidak bisa dikendalikan kemudian masuk sumur, maka harus dilukai supaya darahnya mengalir dan ditunggu sampai hewan itu mati dengan sempurna. Jadi ini khusus hanya darurat saja, dalam kondisi darurat saja. Kemudian rukun dan cara penyembelihan. Rukun penyembelihan, ya, penyembelih ada penyembelih atau eksekutor atau disebut juleha, juru sembelih halal. Kemudian harus ada hewannya yang akan disembelih. Ada penyembelih nggak ada hewannya juga, kan semuanya di. Kemudian ada alat sembelihnya. Sudah ada penyembelih, ada hewan, tidak ada alat sembelih, tidak jadi. Yang keempat, tata cara kegiatan penyembelihan. Kemudian syarat menjadi juru sembelih halal. Yang pertama, dirangkum ini secara umum di dalam kitab-kitab fikih beberapa di 4 mazhab. Yang paling syarat pertama itu beragama Islam atau Muslim. Walaupun tadi nanti Pak Ketua yang menjelaskan nanti sembelihan ahli kitab, yaitu Nasrani, Yahudi dan Nasrani itu halal, tapi kajiannya lebih dalam lagi nanti. Ahlul kitab tadi berlaku pada zamannya al-yauma uhilla lakum thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitab. Nah, ini dalilnya. Pada hari ini aku halalkan hal yang baik untuk kalian. Sembelihan ahli kitab adalah halal bagi kalian dan sembelihan kalian adalah halal bagi mereka, bagi ahli kitab, di dalam surat Al-Maidah ayat 5. Tapi ini perlu pendalaman yang lebih dalam lagi. Yang ketiga, laki-laki atau perempuan boleh, laki-laki atau perempuan berakal sehat, tidak gila, balik atau sudah mumayyiz, walaupun belum balik tapi dia sudah mampu misalkan, boleh. Kemudian istita'ah, memiliki kemampuan menyembelih. Kemudian yang ketujuh, tidak menyia-nyiakan sholat fardu. Nah ini, jadi orang yang suka nanti mau menyembelih kurban itu minimal sholat wajibnya itu terjaga, tidak boleh tertinggal.
Karena ini persembahan ibadah, ya. Halal haramnya ibadah, diterima atau tidaknya. Kemudian kriteria standarisasi salat juru sembelih, yaitu yang pertama melakukan ibadah wajib, terlebih dia melakukan yang sunnah, wah itu jauh lebih bagus, ya. Kemudian menerapkan persyaratan syariat Islam, menerapkan kesehatan dan keselamatan kerja, bukan hanya secara syar'i saja, tetapi keselamatan juga perlu. Bagi siapa? Bagi dirinya, bagi lingkungan. Nah ini, kalau Idul Kurban kan banyak yang nonton, anak-anak, ada ibu-ibu. Kalau tidak diperhatikan, jadi malu segalanya, kesemuanya. Ini harus diperhatikan. Kemudian melakukan komunikasi dengan efektif. Nanti ada pemimpinnya, siapa yang menyembelihnya, ada timnya nanti. Nah harus efektif, komunikatif dengan timnya. Jangan sampai nanti ada yang ketendang, nanti goloknya ada yang asal-asalan kemana saja, melukai orang lain dan sebagainya. Nah, kemudian mengkoordinasikan pekerjaan tadi, siapa yang handling, nanti yang merobohkan, siapa yang bagian meneliti, siapa yang bagian cacat dan sebagainya. Kemudian menerapkan higienitas, ya, kebersihan, kemudian sanitasinya harus diperhatikan. Kalau kami diajarkan seperti itu. Jadi bukan hanya sebatas halal saja, tetapi thayyib, bersih, karena Islam juga menganjurkan kebersihan. Kemudian kriteria standarisasi seorang juru sembelih halal yang berikutnya menerapkan prinsip kesejahteraan hewan tadi. Apakah hewan itu ditarik-tarik? Pernah kan sahabat kedapati oleh Umar bin Khattab sedang ditarik-tarik hewan tadi itu, ya, mau disembelih. Ini kalian ini hewan ini harus disayangi, jangan ditarik-tarik gitu. Maka perlakukan dengan cara yang baik. Kemudian menyiapkan peralatan penyembelihan atau pekerjaan lain, jadi harus sudah siap. Jangan sampai udah tadi roboh, nanti sapinya udah roboh, ternyata alatnya belum siap. Nah ini tidak boleh terjadi. Nanti ada contoh ilmu. Kemudian melakukan pemeriksaan fisik hewan, apakah masuk ke dalam kriteria yang disyariatkan. Kemudian juga menerapkan teknik penyembelihan hewan. Penyembelihannya mau tekniknya mau secara apa? Ada yang tarikan, ada yang mendorongan. Silakan. Yang terpenting secepat mungkin, ya, sesaat mungkin. Kemudian memeriksa kelayakan proses penyembelihan. Diperiksa layak tidak. Kemudian menetapkan status kematian hewan. Harus penting, wajib bahkan. Ini wajib sekali. Hewan ini sudah mati belum? Jangan sampai tadi belum mati, kemudian kita masukkan ke proses yang lain, dikuliti dan lain sebagainya, nanti jatuhnya jadi bangkai, maka jadi haram. Inilah sumber penyakit. Ya. Kenapa terjadi banyak penyakit, ada kolesterol dan lain sebagainya? Kenapa hewan itu bisa pembuluh darahnya bisa pecah sebelum disembelih? Bisa. Kalau kita dapati daging, di dalam daging ada darah mungkin. Karena stres, hewannya sudah stres duluan tadi. Sebelum disembelih dia sudah stres. Ya. Bisa seperti itu. Kemudian syarat penyembelihan hewan yang disembelih, syaratnya harus masih hidup. Ya. Ketika disembelih dalam keadaan hidup, jika binatang mati sebelum disembelih maka ini adalah bangkai. Hilang nyawa binatang tersebut murni karena sembelihan, bukan karena sisitan, benturan, bukan. Harus karena sembelihan. Karena di prakteknya di tempat pemotongan hewan itu biar cepat tuh, Pak, ya, kakak-kakak semua. Ini si jantungnya itu ditusuk-tusuk. Bahkan tadi yang masih gerak-gerak udah eksekusi aja, kuliti. Ini bangkai. Makan kita. Ya. Maka kenapa jadi penyakitnya seperti itu? Binatang yang disembelih tidak berupa binatang buruan, tanah haram, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Kemudian alat penyembelihan syaratnya tajam, harus tajam, baik itu berupa besi atau yang lainnya yang digunakan untuk memotong. Tidak berupa tulang, tidak berupa gigi atau kuku, tidak boleh. Hadisnya apa? Dari Rafi bin Kharij radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'anha raddan wa dzukira sallallahu alaihi faqulu ma lam yakun sinna au zufra. Segala yang bisa mengalirkan darah dan disebutkan nama Allah ketika menyembelih, makanlah
selama bukan gigi atau kuku. Kemudian tata cara menyembelih diniatkan harus karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena apa-apa. Bukan karena misalkan dulu itu ada penyembelihan bukan karena Allah, misalkan supaya kita mendapatkan buruan ikan, nelayan, memotong kerbau sapi atau kemudian kepalanya dilarung di laut. Tidak boleh. Agar penunggu laut yang mau kidul memberikan keamanan dan lain sebagainya. Itu tidak boleh. Menyembelih diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan tasmiyah bismillah atau bismillah dan takbir bismillah ya Allahu akbar. Hadza minka waraka Allahumma taqabbal minni. Kemudian harus memutuskan ini urat-urat atau saluran-saluran. Ada mari, ada hukum sempurna. Kemudian ada dua urat wadaj atau wadajain di sini. Ada dua. Nah ini para ulama fikih berbeda pendapat. Ada yang harus 2, ada yang 3, ada yang 4. Tapi tidak jadi masalah. Yang terpenting minimal 2 harus putus. Saluran memutus mati dan hukum. Kemudian yang ketiga menyembelih dengan cara sekaligus dengan tidak mengangkat pisau atau alat sembelihan dalam tenggang waktu yang lama ketika menyembelih. Ya. Diangkat tadi ada contohnya, diangkat lagi pisaunya. Apakah itu secara syar'i halal atau tidak boleh makanya. Kemudian yang keempat tidak menyembelih di atas tengkuk. Di sini ya menyembelihnya jangan di tengkuk. Tidak pula sengaja menyembelih dengan melebihi ketentuan yaitu dengan tadi. Jadi sapatlah kalau bahasa kitanya, memutus kepala sekaligus tidak boleh, kecuali tidak sengaja. Kemudian yang berikutnya menyembelih harus seorang muslim, diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala untuk dikonsumsi, ya, untuk dimakan ataupun untuk ibadah tertentu seperti akikah, nazar, kurban dan yang lainnya. Yang ketiga memutus hulqum. Hulqum itu urat saluran nafas tadi ya, tenggorokan hulqum itu. Dan al-mar'i, urat saluran makanan dan minum. Kemudian ada al-wadajain, urat saluran darah yang terletak di kedua sisi leher kiri dan kanan. Nah, kalau Bapak Ibu dapati ada hewan setelah disembelih nanggung lagi Bu ya. Berdiri lagi belum mati-mati gitu. Wah, gimana? Sapinya dibantu. Bukan sapinya guru, bukan. Itu ada urat yang kata guru saya itu wadajain, itu penyuplai darah ke otak sehingga sapinya masih bisa berdiri lagi. Ya. Urat wadajain itu belum terkumpul sehingga saluran darah bisa masih nyuplai ke otak sehingga dia masih bisa hidup. Kemudian alat sembelih adalah segala benda yang tajam yang melukai karena tajamnya bukan karena tekanan. Bukan gigi, kuku dan tulang tadi yang saya sudah disebutkan. Kemudian rukun menyembelih membaca basmalah dan takbir bismillahirrahmanirrahim. Kemudian di riwayat yang lain disebutkan nama pengurbannya, hadza minka, ini dari engkau dan kepada engkau untuk engkau. Allahumma taqabbal min fulan bin fulan. Siapa saja. Nah, sunnah-sunnah di dalam adat penyembelihan membaca basmalah, membaca salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, karena menyembelih itu adalah ibadah. Tidak mengasah pisau di hadapan hewan yang akan disembelih. Sayang gitu. Itu psikologisnya hewannya juga. Kalau kita juga nanti misalkan ada gitu bagian kita aduh sudah deg-degan, apalagi hewan juga sama. Kemudian menghadapkan hewan dan orang yang menyembelihnya ke arah kiblat. Jadi dirobohkannya di perut sebelah kiri ya, perut kiri di bawah, perut kiri itu di bawah. Kemudian menggunakan pisau, bilah, golok setajam mungkin, tidak menggunakan gigi, tulang dan kuku. Disembelih dengan cepat untuk meringankan sakit yang dialami hewan yang disembelih. Kalau tadi Pak ya, digesek-gesek gitu, kasihan ya. Pastikan bahwa bagian tenggorokan, kerongkongan, dua urat leher kanan kiri telah pasti terpotong. Kemudian menginjakkan kaki di leher atau bahu hewan itu sunnah. Jadi Nabi itu memotong 2 kibas kambing, ya, 2 ekor kambing bertanduk berwarna putih, ada hitamnya, gitu. Kemudian
Nabi SAW meletakkan kakinya itu diinjak bahu kambingnya itu oleh kaki. Ya. Ini sunnah. Kemudian Nabi menyebutkan tasnya tadi Bismillahirrahmanirrahim. Tidak boleh mematahkan leher sebelum hewan benar-benar mati. Tidak menyembelih di hadapan hewan lain, kemudian menyembelih pada siang hari. Nah ini secara video penyembelihan yang secara syar'i. Nanti bisa dibandingkan nanti dengan sembelihan yang tadi. Bedanya seperti apa? Ini yang menggunakan ilmu dibanding dengan tadi. Geresel terputus-putus gitu, karena jadi mengeluarkan pisau itu harus pada saat sudah mau menyembelih. Nah ini dengan metode dorongan, kalau metodenya dorongan tadi ditarik, kalau ini didorong. Silakan yang mana saja, yang penting sesuai dan paling cepat. Sikap hati-hati ya. Setelah penyembelihan pastikan hewan mati dengan sempurna dengan cara tersendiri. Jangan menyiram, merendam tubuh hewan terutama di area penyembelihan sebelum hewan itu mati dengan sempurna. Jangan menyeret, memindahkan dan mengganti hewan sebelum hewan itu mati dengan sempurna. Menguliti, menyayat, memisahkan kaki dan kepala sebelum hewan itu mati dengan sempurna. Itu secara umum. Fikih secara umum tidak dilandaskan, tidak banyak dicantumkan hadisnya, banyak saya bawa kitabnya. Tapi intinya Islam itu mengajarkan bahwasanya kita harus makan halal dan baik. Jadi dalam surat Al-Baqarah ayat 186 itu. Kemudian kata Nabi tadi harus berbuat baik, ihsan, caranya pun harus baik. Jadi tidak sembarangan kita itu memotong hewan, karena ini adalah bentuk peribadahan kita kepada Allah Subhanahu